I ask all of you, today and tomorrow, Saturday and Sunday, this time starting at 6 p.m., to come into the streets with flags, images, and national symbols, and to reclaim public spaces as your own. Our goal is no longer merely to come out into the streets. The goal is to prepare to seize city centers and hold them. You are seeing footage there from the capital Tehran, where some protesters chanted, "Long live the Shah." They called for an end to the Islamic Republic and the return of the Shah's exiled son. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. Apa yang terjadi di Iran merupakan tindakan nyata atas intimidasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemarahan Teheran bukan sekedar retorika kosong, melainkan respon atas gangguan stabilitas nasional. Provokasi demi provokasi terus dilancarkan Amerika Serikat yang ingin merebut paksa tanah Persia demi sebongkah cadangan minyak besar. Narasi perlawanan menjadi cermin betapa harga diri sebuah bangsa tidak bisa dikompromi lagi. Inilah potret kemarahan Iran yang siap meledak demi menjaga stabilitas dan martabat negara mereka. Cetak Gol coba merangkum kemarahan Iran karena Amerika Israel mengganggu stabilitas negaranya sebagai berikut. Iran murka atas provokasi AS dan Israel. Teheran kini benar-benar mendidih karena campur tangan asing yang semakin nyata dan kasar. Provokasi Amerika Serikat dan Israel dinilai telah melampaui batas kedaulatan sebuah negara. Lihatlah bagaimana suasana Iran saat ini lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Sebanyak 217 orang dilaporkan harus meregang nyawa akibat peristiwa paling mematikan dalam sejarah Iran. Kalau kamu sudah melihat videonya, kamu akan sadar berapa nyawa tidak bersalah harus kehilangan nyawa. Para massa yang marah terlihat menyerang mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sejumlah bom molotov dilemparkan ke pengguna jalan dan ledakan pun terjadi. Situasi yang sudah tidak terkendali ini memaksa Iran harus menyiagakan pasukan militer. Garda Revolusi Iran atau IRGC ditugaskan untuk melindungi rakyat dan juga properti publik. Pasukan ini diturunkan merespon pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Gedung Putih. Melalui Menteri Luar Negeri, Amerika Serikat mendukung penuh rakyat Iran melawan pemerintah kotor. Amerika Serikat mendukung rakyat Iran yang berani melawan pemerintah kotor, tegas Marco Rubio. Pernyataan ini semakin menjelaskan bahwa Amerika Serikatlah yang menjadi dalang atas kerusuhan tersebut. Benar saja, Trump mengancam bakal menyerang Iran. Presiden Amerika Serikat ini memperingatkan pemerintah Ali Khamenei untuk tidak membunuh demonstrasi. Sangat keras jika aparat negara mulai membunuh para pengunjuk rasa, maka serangan akan segera dilakukan ke Teheran. Kondisi ini benar-benar membuat Iran terjepit dalam kepingan setiga kekuatan antara Amerika, Israel, dan Barat. Apakah Iran langsung menyerah begitu saja? Bisa jadi iya dan juga bisa jadi tidak. Alasannya karena saat ini blok Barat sedang terpecah belah. Mereka juga ikut memerangi Amerika Serikat setelah rencana menginvasi Greenland. Beberapa media Barat ada yang mendukung dan juga ada yang tetap berseberangan. Pemerintah Iran menyoroti media Barat yang berseberangan dengan membingkai narasi protes di luar fakta. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana lebih mencekam agar Iran takluk ke tangan Amerika. Israel selaku sekutu utama Paman Sam juga tidak luput dari sasaran kemarahan Teheran. Pemerintah Iran memperingatkan kalau ini merupakan taktik lama Amerika Israel untuk memprovokasi rakyat. Setelah itu, mereka dengan bebas mengambil alih pemerintahan dan mengeruk kekayaan alam. Bayangkan saja, kekayaan alam tanah Persia didominasi oleh gas alam dan minyak. Dilaporkan bahwa Iran memiliki cadangan minyak sebesar 209 miliar barel dan menjadi salah satu yang terbesar. Artinya sekitar 13,3% minyak dunia saat ini dikuasai oleh tanah Persia. Ancaman balasan dan siaga militer Iran. Teheran menegaskan Iran tidak akan tunduk dengan bangsa manapun, terutama Amerika dan Israel. Mereka mengedepankan prinsip setiap rakyat dibayar dengan harga mahal. Militer Iran kini berada dalam status siaga 1 mengamankan negara dari ancaman. Jenderal Amir Hatami menegaskan pangkalan militer Amerika sedang dalam jangkauan target.
Republik Islam Iran memandang peningkatan retorika permusuhan terhadap bangsa Iran sebagai sebuah ancaman dan tidak ada menoleransi kelanjutannya tanpa memberikan respon. Kalau kita melihat pernyataan Hatami, tentunya bukan sekedar ancaman biasa. Amerika dan Israel memang sedang gencar-gencarnya melakukan propaganda. Tujuan utamanya adalah untuk meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin Ali Khamenei. Kita flashback ke belakang saat Amerika mengacaukan negara tetangga Iran yakni Irak. Di tahun 2006, Amerika menculik dan mengeksekusi Saddam Hussein. Paman Sam menuduh pemimpin tertinggi Irak saat itu telah melakukan kejahatan manusia dengan pembantaian 148 warga Syiah di Dujail. Cara ini mirip dengan yang dilakukan oleh Donald Trump saat menangkap Nicolas Maduro. Sorak-sorai kemenangan warga Irak seketika sadar setelah 20 tahun lamanya. Mereka sadar apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah propaganda yang nyata. Kini rakyat Iran masih terkekang dengan Amerika yang menguasai minyak di sana. Bisa saja Trump melakukan cara klasik ini untuk menggulingkan pemerintah Ali Khamenei. Apalagi sudah ada ratusan korban tidak bersalah yang harus meregang nyawa. Pesan dari Teheran sudah sangat jelas, jangan pernah menguji kesabaran militer Iran. Setiap provokasi akan dijawab dengan guntur ledakan yang menyasar pangkalan militer AS di Timur Tengah. Amir Hatami mengatakan jika Iran cukup mandiri dalam teknologi perang. Mari kita ulas satu persatu senjata apa saja yang dimiliki oleh tanah Persia ini yang bisa meluluh lantakan Amerika. Iran punya rudal-rudal hipersonik yang bisa menghancurkan kapal induk Amerika. Sistem rudal yang supersonis dari jarak menengah membawa hulu ledak yang cukup besar. Memang Amerika Serikat punya senjata yang lebih canggih dibanding Iran. Tetapi ingatlah bagaimana negeri Paman Sam kalah dalam perang gerilya melawan Vietnam. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear yang kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Rusia China kirim rudal nuklir secara diam-diam. Di tengah tekanan barat, aliansi strategis Iran dengan Rusia dan China semakin menguat. Kalau kamu tahu, Moskow telah melakukan pergerakan logistik militer secara rahasia menuju Teheran. Diduga kuat, rudal dengan kapabilitas strategis telah dikirim untuk memperkuat pertahanan Iran. Moskow memperingatkan agar Amerika Israel tidak memperkeruh ketegangan dengan Iran. Maria Zakharova tidak segan-segan akan menurunkan senjata pemusnah. Menteri Luar Negeri Rusia ini menyebut tidak ada yang boleh menyentuh Iran karena punya ikatan perjanjian. Kami menyerukan kepada para pihak yang bersikap gegabah untuk menyadari sepenuhnya dampak merusak dari langkah destruktif mereka. Menahan diri dari eskalasi ketegangan seputar Iran dan program nuklirnya, tegas Zakharova. China juga ikut ambil bagian dalam memperkuat infrastruktur militer strategis di Iran. Beijing mengirim komponen rudal canggih secara diam-diam memasuk energi ke tanah Persia. Aliansi segitiga emas ini menciptakan pergeseran kekuatan signifikan. Pembangunan fasilitas nuklir di Iran dengan kerjasama Rusia menjadi bola panas yang seketika bisa pecah. Dunia saat ini terancam akan datangnya Perang Dunia Ketiga dengan banyaknya konflik. Dmitry Medvedev mengatakan Amerika telah menyeret Rusia ke dalam konflik yang besar. Mantan Presiden Rusia ini memperingatkan Trump akan mendapat balasan yang setimpal. Selain Rusia, sejumlah negara besar saat ini tengah memasok hulu kedak nuklir ke Iran. Paket bundling dari celana chino size jumbo. Dapatkan 3 pieces mulai dari 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemarahan Iran karena Amerika Israel ganggu stabilitas negaranya. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika Serikat akan menerima akibatnya apabila terus merecoki Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.